hierarki desa, dan triumvirat kepemimpinan. Pemukiman Batak Karo terbagi menjadi dua jenis, desa utama yang berkuasa disebut kampung, dan desa bawahannya yang disebut dusun. Kedua entitas ini dipimpin oleh sebuah tiga serangkai yang terdiri dari panghulu, senina, dan anak beru. Formasi dasar ini sangat ditaati di dusun, namun di tingkat kampung strukturnya lebih luas, di mana beberapa panghulu bahkan menyandang gelar sibayak dan raja. Dalam konteks pemerintahan ini, senina dan anak beru bukanlah saudara kandung atau saudara ipar dalam arti harfiah. Jabatan ini telah menjadi warisan turun-temurun dalam garis keturunan suku mereka. Senina pewaris bertindak sebagai kepala dari para saudara-saudara yang sesungguhnya, sedangkan anak beru pewaris memimpin kelompok saudara ipar sesungguhnya. Aturan adat bahkan secara tegas melarang seorang senina berasal dari marga Sangudak yang sama dengan panghulu. Suksesi dan demokrasi pemilihan pemimpin. Ketika seorang panghulu wafat, anak beru akan mengumpulkan seluruh penduduk desa di rumah duka. Setelah anak beru dan para saudara ipar berunding secara terbuka, mereka akan mengajukan seorang kandidat kepada senina dan masyarakat. Diskusi publik pun dimulai. Setiap orang memiliki hak untuk berbicara, tidak terkecuali para wanita. Jika mufakat tidak tercapai, mereka akan menaksir kekuatan tiap kubu dan mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas. Jika yang wafat adalah senina, maka anak beru yang memimpin pemilihan, dan sebaliknya, jika anak beru yang wafat, senina yang akan mengusulkan penggantinya. Meskipun demokratis, hukum waris jabatan sangatlah ketat. Kandidat utama haruslah putra sulung mendiang. Jika ia dianggap tidak mampu, hak tersebut jatuh kepada putra bungsu dan berlanjut naik ke kakak-kakaknya. Jika tidak ada putra yang layak, hak suksesi beralih kepada saudara laki-laki mendiang yang dimulai dari yang paling bungsu ke atas. Jika tetap tidak ada, pengganti harus dicari dari marga mendiang, maka diutamakan kerabat sedarah terdekat, baik dari desa itu sendiri maupun desa lain. Pengganti tidak boleh berasal dari luar marga. Setelah diputuskan, anak beru atau sanina cukup mengumumkan dan memperkenalkan pemimpin baru kepada masyarakat. Pelantikan ini sangat sederhana, tanpa perayaan atau upacara adat sama sekali. Pihak dusun wajib melaporkan pemimpin baru mereka ke kampung, meskipun pihak kampung seringkali lalai melakukan hal sebaliknya. Kewenangan, kewajiban, dan hak istimewa. Ketiga pemimpin ini memerintah secara kolektif. Perintah sepihak dari salah satu individu tidak memiliki kekuatan hukum. Secara hierarki kehormatan, panghulu menempati posisi pertama, disusul senina, lalu anak beru. Pemimpin kampung dan dusun memiliki kewajiban yang sama, memimpin perang, menjalankan peradilan sipil dan kriminal, menengahi perselisihan, menagih utang, meredam kerusuhan, dan memberikan perlindungan. Sebagai imbalannya, mereka memiliki hak istimewa yang besar. Mereka berhak atas sepertiga harta rampasan perang, setelah dipotong biaya perang, sepertiga dari uang denda yang mereka jatuhkan, serta bayaran $3 dan bingkisan kecil seperti daging, garam, delel, untuk meresmikan pernikahan. Mereka juga berhak membeli barang di bawah harga pasar, maka kepala kampung berhak mendapat potongan $1 untuk kerbau sapi kuda, sementara kepala dusun tidak boleh memotong lebih dari 200 far dari harga asli. Selain itu, rakyat memberikan tenaga dalam bentuk kerja bakti 1 hari di ladang pemimpin, menarik balok kayu dari hutan untuk rumah pemimpin, serta memasang atap, meski atapnya dibeli sendiri oleh pemimpin. Rakyat juga harus menanggung biaya perjalanan dinas atau hukum pemimpinnya. Tidak ada pajak berupa uang, kecuali retribusi pasar senilai $1 per kuda kerbau dan 50 koin gambir per kambing. Pemimpin juga berhak mendapat opeti daging, yakni tulang rusuk pendek dan potongan terbaik dari setiap ternak atau hewan buruan yang disembelih rakyatnya. Namun mereka tidak menuntut panen pertama dari ladang. Simbiosis kampung dan dusun. Hubungan kampung dan dusun bersifat timbal balik. Kampung bertugas melindungi dusun saat perang, membantu peradilan sipil dan kriminal, mengeksekusi hukuman, dan mengadili perselisihan antar dusun. Sebaliknya, dusun wajib memberikan bantuan tenaga untuk proyek publik dan pembangunan rumah pemimpin kampung, memberikan sumbangan saat perayaan umum, serta menyerahkan terdakwa dari wilayahnya untuk diadili di pengadilan kampung.
Filosofi 5 marga dalam masyarakat Batak. Kehidupan sosial masyarakat Batak sangat lekat dengan pembagian suku atau marga, serta peran sanina dan anak beru. Pada dasarnya, terdapat 5 marga utama. Dalam kelompok Karo-Karo, atau kini dikenal sebagai Karo, marga tersebut adalah Ginting, Prangin Angin, Sembiring, Tarigan, dan Karo-Karo. Sementara, dalam kelompok Toba, namanya adalah Munte, Sinaga, Naiswanon, Girsang, dan Naibaho. Bagi orang Batak, keberadaan 5 marga ini adalah sebuah keniscayaan alamiah yang diabadikan dalam pepatah, sebagaimana makan membutuhkan 5 hal, yakni air, beras, cabai, garam, dan api. Demikian pula marga harus berjumlah 5. 5 suku asli ini disebut marga tua. Sedangkan percabangannya yang menyebar dan mengambil nama tempat tinggal baru disebut marga Semudak. Kemunculan pria berukuran 1 jengkal 2 jari mengenai asal-usul kelima marga ini, terdapat sebuah legenda kuno. Pada mulanya, hanya ada 2 manusia, yakni sepasang suami istri yang memiliki 5 anak laki-laki. Suatu hari, muncul seorang pria misterius yang tingginya hanya 1 jengkal dan 2 jari. Sosok ini mengaku sebagai Tuhan yang memberi nama pada segala hal. Saat ia bertanya berapa jumlah mereka, keluarga tersebut belum bisa berhitung dan hanya menggunakan jari. Pria kecil itu kemudian mengajarkan bahwa jumlah mereka adalah 7, yakni ayah, ibu, dan 5 anak. Karena ada 5 anak laki-laki, ia pun menetapkan pembentukan 5 marga. Perjalanan ke Kupultakan dan perjodohan pria kecil itu meminta kelima putra tersebut membawanya ke sebuah tempat bernama Kupultakan. Ia dibawa di dalam cembul, yakni Kekup atau kota kapur sirih, dan tetap bisa berbicara dari dalamnya. Setibanya di sana, ia meminta dilemparkan ke dalam benteng, yakni Kuta. Di dalam benteng itu, pria kecil tersebut bertemu dengan sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang orang tua dan 5 anak perempuan yang tidak bisa berhitung. Ia pun mengajarkan mereka berhitung. Ia kemudian keluar menemui kelima putra yang menunggu dan memberitahu bahwa ada 5 perempuan di dalam yang bisa mereka nikahi. Awalnya, ayah dari kelima putra itu menolak ide pernikahan tersebut. Sang ayah khawatir jika keluarga mereka bertambah banyak, mereka tidak akan tahu cara mencari makan selain mengandalkan embun dan angin. Pengetahuan bertani dan penyebaran marga menanggapi kekhawatiran itu, sang pria kecil menenangkan mereka. Ia menunjukkan tangkai padi yang tumbuh liar di hutan, mengajarkan mereka cara menanam benihnya, merawat ladang, serta mengenalkan berbagai buah-buahan untuk makanan. Setelah orang tua dari kedua belah pihak diyakinkan dan diajari cara bertahan hidup, pria kecil itu menikahkan kelima putra dan kelima putri secara berurutan sesuai usia mereka, yakni sulung dengan sulung hingga bungsu dengan bungsu. Setelah menikah, setiap pasangan bermigrasi ke wilayah yang berbeda. Pasangan pertama, yakni sulung, pindah ke barat ke kampung Pestima. Pasangan kedua ke Ngabia. Pasangan ketiga ke Arisan. Pasangan keempat ke Purba. Pasangan kelima ke Aguni. Anak yang bisu, hadiah gaib, dan garis keturunan, yakni Brebre pasangan sulung di Pestima, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang fisik dan organ tubuhnya sempurna, namun bisu. Sang ayah bertanya kepada pria kecil, mengapa anaknya tidak bisa bicara. Pria itu menjelaskan bahwa anak tersebut lahir di hari yang buruk. Jika ia langsung bisa berbicara, kedua orang tuanya akan mati. Untuk menyembuhkannya, pria kecil itu menyuruh sang ayah memandikan anaknya di sungai dan memercikinya dengan getah serta daun obat-obatan. Keesokan harinya, anak itu pun bisa berbicara. Pria kecil itu kemudian memberikan hadiah dan menetapkan marga dari pihak ayah serta marga dari pihak ibu, yakni Brebre, kepada anak tersebut. Kejadian serupa anak lelaki yang terlahir bisu lalu disembuhkan kemudian terjadi secara berurutan pada keempat pasangan lainnya. Setiap anak mendapatkan hadiah dan penetapan marga yang berbeda. Anak pasangan pertama, yakni Pestima, meminta hadiah patung ayam jantan emas. Marganya adalah Ginting dan Brebrenya adalah Perangin Angin. Anak pasangan kedua, yakni Nabia, diberi hadiah pisah kalasan kanak-kanak, yakni pedang kecil. Marganya Perangin Angin dan Brebrenya Sembiring. Anak pasangan ketiga, yakni Arisan, diberi hadiah kecapi, yakni alat musik. Marganya Sembiring dan Brebrenya Tarigan. Anak pasangan keempat, yakni Purba,
diberi hadiah sarune yakni serunai bagi Kalarinet, marganya Tarigan, dan mreprenya Karo-Karo. Anak pasangan kelima yakni Aguni diberi hadiah pustaka yakni kitab pengobatan, marganya Karo-Karo, dan mreprenya Ginting. Siklus perjodohan ini terus berlanjut. Pada generasi berikutnya, semua pasangan melahirkan anak perempuan. Maka, putra dari pasangan pertama menikahi putri dari pasangan kedua. Putra dari pasangan kedua menikahi putri dari pasangan ketiga, dan seterusnya. Begitulah marga-marga ini menyebar dan berbor di seluruh negeri. Konsep senina dan anak biru dalam tatanan sosial yang terbentuk dari marga-marga ini dikenal istilah sanina dan anak beru. Senina yakni mirip dengan saninik dalam bahasa Melayu, merujuk pada kerabat sedarah yang berasal dari leluhur yang sama, atau dalam arti sempit berarti saudara laki-laki. Sementara itu, anak beru merujuk pada menantu laki-laki atau saudara ipar laki-laki. Kedua kelompok ini memegang peran. Pulau Tebah dan kesaktian Raja Singa Maharaja Pulau Tebah yakni, Pulau Toba tercatat sebagai wilayah yang sangat padat penduduknya dan terbagi ke dalam 4 kerajaan kecil yang dipimpin oleh para raja, Bakara, Purbatoba, Lontung, dan Pengururan. Di antara para penguasa ini, penguasa Bakara yang bergelar Raja Singa Maharaja menempati posisi paling istimewa karena sangat dihormati oleh masyarakat Batak berkat kemampuan supranaturalnya. Sang raja berkedudukan di puncak gunung pulau tersebut dan diselimuti berbagai legenda. Konon, ia bisa bertahan tanpa makanan selama 7 bulan, atau tertidur pulas hingga 3 bulan lamanya dengan kebutuhan yang dipenuhi langsung oleh para dewa. Ia digambarkan memiliki lidah yang ditumbuhi rambut dan berwarna hitam. Kesaktiannya meliputi kendali atas cuaca. Ia bisa mendatangkan panas atau hujan sesuka hati, dan kemanapun ia melangkah saat hujan, jalan yang dilaluinya akan tetap kering. Ia juga diyakini maha mengetahui segala ucapan dan perbuatan manusia. Terkadang, sebuah batang bambu akan tumbuh dari tanah dengan ukiran perintah gaib yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang suci tertentu. Raja Singa Maharaja akan mematuhi dan melaksanakan perintah gaib tersebut. Pengaruhnya membentang hingga keluar pulau. Ia diketahui beberapa kali berkunjung ke Nagasaribu untuk melantik raja-raja di sana. Ribuan peziarah dari negeri-negeri sekitar datang ke Bakara untuk memohon berkah kesaktiannya, membawa berbagai hadiah yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari $1.000 per hari. Berbeda dengan mendiang ayahnya, Raja Singa Maharaja yang bertahta saat itu bersedia menerima persembahan tersebut. 4 klasifikasi perang Batak selain urusan peradilan, tugas terberat seorang pemimpin yakni, pemulu adalah memimpin pasukan ke medan pertempuran, terutama jika seluruh kampung terlibat. Masyarakat Batak membagi perang menjadi 4 jenis. Perang rumah tangga yakni, dan Huislike Warlock, tantang melakukan kekerasan atau permusuhan di dalam rumah. Pihak yang bertikai harus pergi ke tanah lapang untuk menyelesaikan masalah. Perang desa yakni, Perdortsurlok, jika pecah konflik di dalam desa, hari pertempuran akan disepakati dan dilakukan di luar desa. Para wanita akan menonton dari bukit sekitarnya. Jika para petarung tampak ragu, para wanita akan turun membawakan sirih dan tuak yakni, anggur palem, serta menyemangati mereka dengan teguran keras. Perang besar yakni, dan Grote Orlok, perang melawan kampung asing, tidak ada aturan baku. Serangan bisa terjadi siang atau malam dalam jumlah besar maupun kecil. Setiap orang harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Perang benteng yakni, dan Kubu Orlok, ini adalah jenis perang terberat melawan musuh yang tangguh. Desa akan dikelilingi oleh benteng pertahanan atau kubu yang masing-masing memuat 4 hingga 10 orang. Kubu ini berbentuk dinding melingkar setinggi dada yang terbuat dari tanah dan rumput yakni, tebalnya sekitar 2 jengkal, dengan celah pintu di bagian belakang, dan terkadang diperkuat dengan pagar kayu hidup. Wajib militer, senjata, dan struktur komando. Setiap pria yang mampu bertempur diwajibkan ikut, serta jika mangkir, ia didenda 1 ekor ayam untuk setiap hari absen. Prajurit harus membawa bekal dan senjata sendiri yakni pedang, tombak lempar, perisai, atau senapan batu api tua buatan Inggris yang ditandai dengan cap tower. Jika tidak punya, pemimpin akan menyediakannya. Struktur komando militer terdiri dari 1 Mesambi Satwa yakni, setara hulu balang, bertugas membawa
dan memimpin prajurit ke medan tempur. 2 Rajagraha yakni jenderal lapangan, mengarahkan para sambisatwa di bawah perintah Pengulu. 3 Pekakap, mengelola pertahanan kubu dan mencabut ranjau yakni ranju musuh. Meskipun gelarnya turun-temurun, posisi Rajagraha dan Pekakap sangat langka, sehingga seringkali harus dipinjam dari kampung lain. Dalam perang ofensif, prajurit mendapat bayaran sesuai tingkat bahaya, dan pasukan bantuan dari luar kampung dibayar lebih mahal. Kedisiplinan dijaga dengan denda ketat, pembangkangan sambisatwa terhadap Rajagraha yakni atau Rajagraha terhadap Pengulu didenda $20, jika Pengulu kecil memberontak terhadap Pengulu utama yakni Raja atau Sibayat, dendanya $120. Pengkhianatan dan konspirasi dengan musuh juga didenda $120. Akar konflik, kerugian, dan aturan adat meringankan perang antar desa biasanya meletus karena satu desa menolak menyerahkan warganya yang dituduh bersalah oleh desa lain atau menolak membayar denda. Desa yang dirugikan kemudian akan menculik warga dari desa pelindung tersebut yakni meski warga yang diculik itu tidak bersalah. Menurut hukum adat, biaya perang akibat konflik semacam ini harus dibagi 3, sepertiga ditanggung Pengulu, sepertiga oleh warga tak bersalah yang diculik, dan sepertiga oleh pelaku utama yang menyebabkan masalah. Meski jarang menelan banyak korban jiwa, perang menyebabkan kekacauan. Penegakan hukum melemah, pencurian marak, rute perdagangan terputus, dan penduduk menderita karena krisis garam. Banyak warga terpaksa mengungsi. Namun, ada aturan adat untuk meminimalisir dampak perang. Gencatan senjata, selama festival Pekualu yang berlangsung sebulan penuh, seluruh permusuhan di Siberaya serta wilayah timur dan barat harus dihentikan. Pantangan membakar, demi kelestarian desa, pertempuran harus dilakukan di lapangan terbuka. Membakar kampung musuh sangat dilarang. Aturan ini hanya boleh dilanggar dalam satu pengecualian, jika perang terjadi antar Pengulu besar yakni, misalnya antara Rumah Karau, Rumah Juluan, dan Rumah Saribu di Siberaya, barulah pembakaran kampung diizinkan.